Fabima rahmatin, maka sebab rahmat, minallahi, dari Allah, linta, maka lemah lembut engkau Muhammad, maka lunak engkau Muhammad, lahum, kepada mereka orang-orang iman. Di ayat ini peringatan Allah kepada Nabi, sebab rahmat dari Allah wahai Muhammad, sehingga kamu bisa lemah lembut, bisa lunak terhadap orang iman. Kamu bisa lemah lembut dengan orang iman itu karena semata-mata rahmat dari Allah. Termasuk rahmat Allah adalah Al-Quran, huda wa rahmah. Di Al-Quran itu huda wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat. Karena kamu diberi oleh Allah Al-Quran, sehingga kamu bisa menjadi lemah lembut terhadap orang iman. Walau kunta, dan jikalau ada engkau Muhammad, iku fadzon, keras perbuatannya, gholizul qalbi, lagi keras hati. Jadi kalau fadzon itu perbuatannya kasar, hatinya keras. Lam faddu, maka niscaya bubar mereka orang iman, min haulika, dari sekitar engkau Muhammad, min haulika, dari sekitar engkau Muhammad. Muhammad, sebab rahmat dari Allah, sebab Al-Quran, sehingga kamu bisa lemah lembut, bisa lunak terhadap orang iman. Seandainya kamu itu perbuatannya kasar, hatimu keras, maka pasti orang-orang iman yang ada di sekitarmu akan bubar. Artinya supaya orang iman itu merasa seneng betah di sekelilingmu, ya kamu harus lemah lembut, harus rahmat. Oleh karena itu fa'fu, maka memaafkanlah engkau Muhammad, anhum, pada mereka orang iman. Wastaghfir, dan memintakanlah ampun engkau Muhammad, wastaghfir, dan memintakanlah ampun engkau Muhammad, lahum, untuk mereka orang iman. Wasyawirhum, dan mengajaklah musyawarah engkau, dan bermusyawarahlah engkau Muhammad, hum, pada mereka orang iman, fil amri, di dalam urusan. Nah, oleh karena itu Muhammad, maafkanlah orang-orang iman. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahannya, ada kurang-kurang pasnya, maafkan mereka. Dan mintakanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Selain itu, kalau ada urusan, juga ajaklah mereka untuk bermusyawarah. Jadi Nabi saja yang mendapat wahyu dari Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi itu ada jaminan kebenarannya, oleh Allah masih diperintahkan untuk mengajak musyawarah terhadap orang iman. Apalagi kita yang bukan Nabi. Maka tentang musyawarah untuk penyelesaian masalah ini betul-betul kita kedepankan. Ketika ada masalah-masalah, baik itu intern di antara kita sesama orang iman atau dengan orang-orang di sekitar kita, maka jalan terbaik untuk penyelesaiannya adalah dengan musyawarah. Karena Nabi sendiri oleh Allah diperintahkan untuk mengajak musyawarah terhadap orang iman, walaupun sebetulnya Nabi itu selalu dalam bimbingan Allah. Setiap ada masalah Nabi dituruni wahyu oleh Allah. Itu pun untuk kemaslahatan kebaikan semua, oleh Allah Nabi juga diperintah untuk bermusyawarah dengan orang iman. Maka terutama sebagai pengurus, sebagai pengatur dimanapun berada, di bab musyawarah ini supaya betul-betul dikedepankan, didulukan. Kalau ada urusan-urusan, apalagi urusan orang banyak, ya kita musyawarah, ngajak pengurus-pengurus yang lain untuk bermusyawarah. Di dalam musyawarah yang perlu kita kedepankan, yang pertama adalah
yang menuju kekompakan dan kerukunan. Di bagaimana kita ini bisa makin kompak, makin rukun, itu yang perlu kita setujui. Yang kedua adalah untuk kelancaran dan peningkatan. Jadi kalau usulan-usulan itu sekiranya bisa menjadikan kita makin lancar, makin meningkat, apa salahnya kita setujui. Nah, dan di dalam musyawarah tidak harus pendapat ketua musyawarah, tidak harus pendapat pemimpin yang diterima. Nah, di semua peserta musyawarah itu punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Fa'idha ajamta, maka ketika telah menetapkan engkau Muhammad, telah sengaja engkau Muhammad, fa'idha ajamta, maka ketika telah sengaja engkau Muhammad menetapkan hasil musyawarah, fatawakal, maka berserahlah engkau, maka pasrahlah engkau alallahi, atas Allah. Ketika kamu sudah sengaja menetapkan suatu perkara, menyepakati hasil musyawarah, maka serahkan kepada Allah. Jadi ketika suatu perkara itu sudah dimusyawarah, kemudian sudah diambil kata sepakat, maka serahkan itu kepada Allah. Di prakteknya termasuk hasil musyawarah itu kita jalankan, kemudian setelah selesai musyawarah juga didoai. Jadi prakteknya fa'idha ajamta fatawakal ala Allah itu selesai musyawarah didoai, kemudian dikerjakan sakpol kemampuan, diusahakan apa yang sudah disepakati dalam musyawarah itu bisa dilaksanakan. Nah, kalau ternyata setelah dilaksanakan ada masalah, maka ya dimusyawarah lagi. Sesuatu yang disepakati dalam musyawarah itu kalau mau merubah ya harus musyawarah lagi. Jangan tahu-tahu oleh pengurusnya, oleh salah satu pengurusnya dirubah sendiri. Itu nggak boleh. Ya, apa yang kita bahas, yang kita sepakati dalam musyawarah, kalau mau merubah juga harus musyawarah lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah iku yuhibbu, senang siapa Allah, cinta sapa Allah, al-mutawakkilina, pada orang-orang yang berserah, yang pasrah. Dan Allah itu senang terhadap orang-orang yang pasrah.